Halo pemirsa, saya Ronanda Zahra kembali hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan. Saya akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan. Dan pemirsa, inilah Spill the News selengkapnya. Pelaksanaan PPKM darurat di wilayah desa perlukan peran krusial dari kepala desa, ketua RW, dan ketua RT. Tips menjaga imunitas dengan berolahraga sederhana selama PPKM darurat. Ya pemirsa, fluktuasi kasus COVID-19 yang terus meningkat. Pemprov Jawa Barat kini sepakat untuk menerapkan PPKM darurat. PPKM darurat ini akan diterapkan di 27 kabupaten kota wilayah Jawa Barat mulai 3 Juli 2021. Sehubungan dengan perpanjangan PPKM wilayah Jawa Bali, Pemprov Jawa Barat kini terapkan PPKM darurat untuk 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kabupaten kota wilayah Jawa Barat tersebut terdiri dari 12 daerah kategori zona merah, 14 daerah zona oranye, dan 1 daerah zona kuning. Meski sejak 23 Juni lalu, Pemprov Jawa Barat telah menerapkan PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro, PPKM darurat ini dinilai akan jauh lebih ketat dan akan lebih dimaksimalkan. Ya pemirsa, pemerataan pemberlakuan PPKM darurat di wilayah desa masih terus digencarkan. Hal ini perlu dilakukan untuk terus mengontrol masyarakat yang masih saja acuh dengan pelaksanaan PPKM darurat ini. Pemberlakuan PPKM darurat di wilayah desa tentunya memerlukan peran krusial dari kepala desa, ketua RT, dan ketua RW untuk mengawasi jalannya PPKM darurat ini. Salah satunya telah diterapkan di Desa Sayang, Kabupaten Jatinangor oleh Pak JJ, selaku kepala desa setempat. Penerapan PPKM darurat di Desa Sayang, Kabupaten Jatinangor ini dilakukan dengan memberikan himbauan serta penyuluhan kepada masyarakat secara berkala. Kayaknya paling gitu aja himbauan sih, soalnya masyarakatnya banyak di sini kan majemuk, paling ya berupa himbauan aja dari yang disampaikan RT setempat atau RW. Meski sudah diberi himbauan oleh kepala desa setempat, masih ada saja masyarakat yang mengabaikan penerapan protokol kesehatan dan tetap berkerumun di tempat umum, terutama wilayah pasar. Masyarakat merasa bahwa perpanjangan PPKM darurat ini kurang mampu untuk mencegah masyarakat berkerumun di tempat umum. Jadi kita tuh kan emang kadang-kadang masih mengharuskan kita untuk berkerumun ya, kayak kumpul keluarga atau saling mengunjungi. Masih juga kok untuk standar ibu-ibu aja kayak pengajian kayak gitu, kayaknya masih kurang deh kalau menurut saya ya, hal seperti itu diterapin. Bersamaan dengan digencarkannya vaksinasi di seluruh wilayah Jawa Barat, masyarakat dihimbau untuk terus mematuhi keputusan pemerintah dan menjauhi kerumunan demi mengurangi angka penularan COVID-19 di Jawa Barat. Ya pemirsa, selanjutnya terkait pelaksanaan vaksinasi serentak di seluruh wilayah Indonesia menuju herd immunity, telah ada rekan kami Ronanda Zahra yang akan melaporkan pelaksanaan vaksinasi secara langsung di Puskesmas Jatinangor, Sumedang. Halo pemirsa, saya Ronanda Zahra melaporkan langsung dari Puskesmas Jatinangor terkait pelaksanaan vaksinasi untuk wilayah Jatinangor dan sekitarnya. Ya pemirsa, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sedang berada di Puskesmas Jatinangor yang merupakan salah satu pusat pelaksanaan vaksinasi untuk warga Jatinangor dan sekitarnya. Dapat kita lihat bahwa pelaksanaan vaksinasi di sini terlihat cukup tertib dan juga lancar, dan terlihat juga tidak terjadi penumpukan antrian dan kerumunan yang berarti di sekitar Puskesmas Jatinangor. Sebenarnya hal ini juga terjadi dikarenakan adanya batasan jumlah penerima vaksin yang telah dikelola dengan baik oleh pihak puskesmas yang tentunya dibantu oleh para kader vaksinasi di setiap desa. Dari pemirsa, Puskesmas Jatinangor membatasi penerima vaksin setiap harinya hanya sejumlah 50 orang saja per hari dan sudah terjadwal sejak jauh-jauh hari, sehingga calon penerima vaksin hanya tinggal datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga warga tidak perlu lagi berdesakan dan tidak sampai terjadi penumpukan antrian dan juga kerumunan massa. Demikian laporan langsung dari Puskesmas Jatinangor, Sumedang. Saya Ronanda Zahra melaporkan ke studio. Ya pemirsa, akan ada perbincangan menarik terkait pelaksanaan vaksinasi di wilayah Jatinangor, Sumedang bersama narasumber kami. Saksikan selengkapnya setelah pariwara berikut ini, tetap di Spill the News. Ya pemirsa, sekarang kami telah terhubung dengan Ibu Renita Dwi Trisyani selaku kader vaksinasi di Puskesmas Jatinangor, Sumedang. Baik, selamat siang Ibu Renita. Apakah bisa dijelaskan Bu, bagaimana pelaksanaan vaksinasi
di wilayah Jatinangor. Apakah ada kendala-kendala tersendiri yang dirasakan oleh para kader di sana? Ya, kami sudah melakukan pendataan untuk masyarakat yang berdomisili di Jatinangor untuk mendapatkan vaksinasi. Namun masalahnya untuk masyarakat pendatang atau mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau di luar Jatinangor, kita belum memastikan pemerataannya. Nah, kebetulan di Puskesmas Jatinangor sendiri membuka 50 jatah vaksin setiap harinya. Persyaratannya juga tidak sulit. Jadi masyarakat Jatinangor hanya perlu membawa EKTP ke puskesmas dan nanti petugas akan mendaftarkan masyarakat tersebut untuk langsung mendapatkan vaksinasi. Kendala kami dalam mengajak masyarakat untuk vaksin salah satunya adalah orang-orang yang meragukan keefektifan dari vaksin itu tersebut. Padahal vaksin ini sudah jelas ya Mbak, teruji klinis pastinya dan juga sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan MUI. Jangan takut untuk divaksin, karena vaksin merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menambah kekuatan imun saat pandemi seperti ini. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan adanya vaksinasi ini dapat menghindarkan kita dari gejala berat COVID-19. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini untuk berbincang-bincang dengan kami. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan sangat diperlukan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Apalagi di tengah PPKM darurat yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah. Kegiatan olahraga ringan tentunya bisa menjadi pilihan kegiatan yang tepat untuk dilakukan sembari mengisi waktu luang. Olahraga sangat penting dilakukan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Tidak perlu melakukan olahraga berat yang membutuhkan banyak waktu, cukup dengan olahraga sederhana di sekitar rumah Anda yang pastinya murah meriah dan tentunya terhindar dari interaksi sosial. Bagi Anda yang memiliki halaman luas, Anda dapat melakukan olahraga bulu tangkis dengan keluarga. Olahraga ini tentunya tidak memerlukan usaha yang berat karena hanya bermodalkan raket dan kok saja. Namun bagi Anda yang tidak memiliki halaman luas tidak perlu bersedih hati. Pada era digital seperti saat ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan rekomendasi kegiatan workout mandiri melalui YouTube atau platform lainnya. Masih banyak lagi kegiatan olahraga sederhana yang bisa kita lakukan di rumah sembari menghabiskan waktu luang di tengah PPKM darurat. Yang terpenting adalah kita sadar untuk terus menjaga imun kita, mengonsumsi makanan sehat dan tentunya rajin berolahraga. Ronanda Zara, Spill the News. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada edisi Spill the News hari ini. Terus saksikan Spill the News setiap Senin hingga Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Ronanda Zara pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda, selamat beraktivitas kembali, terima kasih dan sampai jumpa.